Dia mengasingkan dirinya menjadi seorang hamba, bahkan lebih daripada hamba. Dia rela dijadikan dosa. Dia rela menerima kutuk. Kasih yang begitu besar yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat kita merayakan, memperingati dan menikmati kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dia bangkit, tapi sungguh dia merubah segala hal dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita baru. Bahkan dia berjanji, ketika kita mati kelak, kita tidak akan mati selamanya menjadi debu tanah. Tetapi dia berjanji, dia akan membangkitkan kita, seperti Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama akan membangkitkan kita, dan kita akan diubahkan tubuh penuh kemuliaan, berjumpa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih itu kita boleh rasakan, kita boleh rasapi dalam kehidupan kita. Biarlah ibadah Paskah kali ini lebih daripada ibadah yang biasa. Haleluya. Rasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, kita tunduk kepala kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa yang begitu baik bagi kami, Bapa yang telah membuktikan dan menunjukkan kasih itu kepada kami, yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah siang dan malam, bahkan sampai detik hari ini dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa kami di sorga, kiranya dalam ibadah Paskah kami kali ini, sekalipun dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu, yang semakin menggoncangkan bumi, kami semakin merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan takut, tetapi bagaikan burung Raja Wali kami terus terbang. Bahkan ketika angin badai, burung Raja Wali semakin kencang tinggi, terbang bersama dengan Engkau, menikmati segala keindahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah kami, ibadah Paskah pagi hari ini, hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Katakan dengan iman. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Haleluya. Mari kita ekspresikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan malu dengan samping kiri kanan kita. Sekalipun kita memakai masker, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dari dalam hati kita. Membuktikan ungkapan syukur kita bahwa Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut. Haleluya. Karya terbesar terjadi ribuan tahun yang lalu. Satu kali terjadi membuktikan bahwa hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Hanya satu pribadi yang rela mengorbankan dirinya, sehingga karya terbesar itu terjadi. Bahkan dunia mengakui bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali. Haleluya. 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 Hallelujah.
keagungan bahkan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Yeay, mari kita saksikan kemenangan kita. Kita menang atas maut. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Yes, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Oh, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Amin. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, agar Tuhan berjaya dalam kita untuk namanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, agar Tuhan berjaya dalam kita untuk atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, agar Tuhan berjaya dan memberitahu Haleluya. Haleluya. Kita mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yeay. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat sama. Kita buat ini kemenangan.
Nama Yesus adalah nama yang begitu ajaib. Haleluya. Satu kesaksian sambil kita tarik nafas dulu. Haleluya. Satu kesaksian pada Jumat Agung kemarin ketika kami pulang ibadah, karena kos kami agak lorong dan tetangga kos kami punya anjing kalau dibilang mungkin anjing seperti anjing herder karena dia besar. Dia memang galak sekali, jadi selalu dirantai. Tiba-tiba rantainya lepas, kami tidak tahu karena bapak dari belakang. Saya dengan Pando duluan pakai payung kecil karena agak gerimis. Terus anjing itu lari dari belakang rumah, turun karena agak ketinggian belakang rumah, lari turun. Vando sudah lari, saya tidak ingat lagi. Vando sudah lari duluan, dia lempar itu payung. Terus anjing itu datang mendekat, langsung dia lompati saya. Tandanya itu anjing besar, cepat sekali dia dapat saya, padahal masih dari atas ketinggian belakang rumah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, langsung dengan spontan saya hanya 2 kali katakan, darah Yesus, darah Yesus. Dia sudah lompati saya. Dia kalau berdiri itu di pinggang saya. Dia sudah lompati saya. Terus itu dia mau betis sebelah kiri saya. Saya katakan hanya 2 kali, darah Yesus, darah Yesus. Dia begini-begini. Dia usap-usap ini celana saya. Dia begini-begini. Haleluya. Langsung saya jalan karena tidak boleh lari. Saya jalan. Kemudian ternyata dia agak ke belakang. Dia masih lihat saya. Dia lari lagi, dia lompati lagi saya. Sudah mau dapat ke rumah begini. Dia lompati lagi saya. Saya katakan, darah Yesus, darah Yesus. Langsung dia balik begini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Banyak kesaksian saya tentang darah Yesus, tapi mungkin tidak cukup waktu, kita dibatasi karena situasi. Haleluya. Tadi malam saya agak susah tidur, bapaknya juga susah tidur. Saya selalu merenungkan bagaimana perempuan-perempuan Maria ketika mempersiapkan segala rempah-rempah yang akan dibawa ke kubur Yesus untuk menengok. Haleluya. Seperti biasanya kita kalau mau ke kubur, kita mempersiapkan segala rempah-rempah, bunga-bunga. Saya merenung, pagi-pagi benar Alkitab katakan, pagi-pagi benar sebelum fajar menyingsing. Berarti hari masih gelap. Maria bersama perempuan yang lain sudah pergi ke kubur Yesus. Berarti dari malam dia mempersiapkan segala apa yang dia mau bawa. Mungkin minyak juga, mungkin bunga-bunga dan segalanya. Saya merenung, begitu persiapan yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus sudah mati. Karena banyak kejadian yang Maria alami, bahkan perempuan-perempuan lainnya yang mereka alami semasa Yesus hidup. Sehingga itu menaruh bekas di hati mereka. Saya tidak bisa tidur. Sampai akhirnya seperti tidur-tidur ayam, tidur sedikit, terbangun lagi. Sampai akhirnya bunyi masjid. Saya bangun, saya tersyukur. Bapaknya baru terlelap tidur. Saya merenung, Tuhan. Saya seperti gergetan sekali. Saya mau cari. Seperti yang lalu-lalu saya rindukan pasca Tuhan seperti itu. Ada api unggun waktu kita sekolah minggu, remaja. Ada saat teduh, makan subuh-subuh, kita berlomba cari telur pasca. Saya rindukan itu dalam kehidupan saya. Dan saya merenungkan, terima kasih Tuhan. Saya merenungkan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti setelah semuanya itu baru saya tertidur sebentar. Makanya bangun, sudah jam 6 lewat 19. Cepat kami berdoa, baru siap-siap. Haleluya. Alkitab katakan perempuan-perempuan. Saya tidak menomorduakan laki-laki, tetapi memang perempuan-perempuan yang selalu merasakan benar perasaan. Haleluya. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, perempuan-perempuan yang siap menyambut mempelai, kita mempersiapkan diri kita. Haleluya. 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 Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, lebih menguatkan kita lagi. Kita katakan bersama, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Haleluya.
segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari bangkit berdiri semua. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
akan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Sebab kami selalu melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dapat menikmati Tuhan, menikmati sukacita yang Tuhan berikan di dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, apa yang kami lakukan hari ini biarlah berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab tidak ada apa-apa yang kami dapat lakukan dalam hidup kami selain memberi hati kami, memberi hidup kami untuk kami kembalikan pujian syukur hanya kepada Tuhan, beribadah dan berbakti hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Persiapkan hamba-Mu yang akan membawa kami pada pemberitaan firman Tuhan. Bibir mulut hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa Tuhan, agar apa yang menjadi mau-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua Bapa, dan kami siap untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan hidup kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Seharusnya kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita bersyukur kepada Tuhan, bahkan kita semangat bersuka cita di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kekristenan, mengapa kita mayoritas orang Kristen itu ibadah pada hari Minggu? Salah satu alasannya karena kebangkitan Kristus pada hari pertama. Hari pertama itu adalah hari Minggu. Ya. Ini salah satu alasan kita orang-orang Kristen. Jadi bukan karena memang hari Minggu tanggal merah seperti sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun kita beribadah pada hari Minggu. Tidak. Salah satu alasannya itu karena kebangkitan Kristus. Alkitab mencatat pada pagi benar, Minggu, hari pertama, itu hari Minggu. Saudara, kita bersuka cita, dan dari tempat ini saya pribadi, keluarga, bahkan sebagai hamba Tuhan, mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah Paskah ini lewat online. Kita percaya dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kuasa kebangkitannya membuat saya dan saudara ada pada pagi hari ini. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Bisa dibuka, dia punya bunyi-bunyi. Memang anak-anak itu jalan-jalan ya. Jangan buka sepatunya yang dia punya bunyi-bunyi saja. Haleluya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Berkat kebangkitan Yesus ini yang menjadi
topik tema pada pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat 12 mulai sampai ayat 23. Saudara membaca di Alkitab saudara, perhatikan di Alkitab saudara. Firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya. Berkat kebangkitan Yesus, saudara, saya percaya kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa pandangan yang menolak kebangkitan Yesus Kristus. Di antaranya, ini yang saya share di Google, ya, itu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 13. Ini pandangan yang pertama, yaitu ada persekongkolan antara ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan Pilatus. Saudara bisa temukan itu Matius pasal 28. Coba kita baca ayat 11 mulai. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini peristiwa kebangkitan Yesus sudah terjadi. Dan hari itu gempar. Ada beberapa orang memberitahukan kepada imam. Saya percaya termasuk para pengawal. Karena Pilatus menyuruh orang pada masa itu untuk menjaga kuburan Yesus. Bahkan bukan cuma dijaga, batu penutup kubur Yesus itu disegel, dimaterai, dan tidak boleh ada yang membuka. Tidak boleh ada yang berani membuka pintu batu yang menutupi kubur Yesus. Dan fakta membuktikan Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, ada orang-orang termasuk penjaga-penjaga yang tentunya melihat itu.
Kok bisa? Pintu yang menutup kubur Yesus itu sudah tersingkir dan mereka melihat tidak ada mayat. Saudara, ini persekongkolan yang jahat. Ayat 11 tadi. Dan ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini yang pertama. Ada persekongkolan yang jahat. Ada satu rekayasa yang dibuat oleh imam-imam, oleh ahli Taurat bersama dengan Pilatus pada masa itu. Dan dari hasil keputusan persekongkolan jahat itu, mereka sepakat berkata kepada serdadu-serdadu, ketika ada orang yang bertanya kepada kamu nanti, katakan, dari malam kami sedang tidur, tiba-tiba murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Sehingga itu yang tersebar, ya. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini pandangan. Dan ini mereka yakini bahwa itu hanya cerita kebangkitan Yesus itu. Tidak benar. Itu murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Itu hal yang pertama. Pandangan yang menolak akan kebangkitan Yesus. Yang kedua, ada pendapat lain yang mengatakan kebangkitan Kristus itu tidak benar. Alasannya bahwa para wanita yang datang ke kubur Yesus pada waktu hari masih gelap, dan ternyata yang dia datangi itu kubur yang salah, tempat yang salah. Karena mereka buru-buru, perempuan-perempuan ini mungkin ya tadi malam sama seperti Mama Vando saksikan tadi, susah tidur. Saya tidak tahu, susah tidur karena siapkan rempah-rempah atau seperti perempuan-perempuan kan? Mereka siapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dan ketika pagi-pagi benar, hari masih gelap, mereka datang ke kubur. Dan menurut pandangan ini, menurut pandangan yang tidak mengakui akan kebangkitan Kristus, perempuan-perempuan itu datang di tempat yang salah. Saudara percaya perempuan-perempuan itu datang di tempat salah? Tidak. Alkitab mencatat mereka datang di kubur Yesus sendiri, bukan tempat yang salah. Pandangan yang lain mengatakan bahwa Yesus mengalami ketidaksadaran atau koma di dalam kubur, dan setelah sadar ia bangkit. Nah, jadi waktu Yesus dia di atas kayu salib dan dia kelihatan seperti mati, dan pada dasarnya dia tidak sedang mati tetapi dia koma. Itu menurut pandangan. Tapi kita percaya dengan iman bahwa Yesus di atas kayu salib dia mati. Mati untuk menebus kita, mati untuk membebaskan kita, dan dia bangkit untuk membenarkan kita. Haleluya. Pandangan yang lain dari
Lawrence mengemukakan teori yang sama mengenai Yesus Kristus tidak mengalami kematian. Lawrence percaya bahwa Yesus pergi ke Mesir dan jatuh cinta dengan pendeta wanita ISIS. Saya baru tahu ISIS itu ya mungkin 5 tahun belakangan ini atau 10 tahun belakangan ini. Tapi ini Lawrence katakan boro-boro dia percaya kebangkitan, kematian dia tidak percaya. Jadi yang mati saat itu adalah orang yang mirip dengan Yesus dan dia gantikan Yesus. Dan Yesus saat itu dia lari pergi ke Mesir dan menikah dengan pendeta wanita ISIS. Ya. Pandangan yang lain menyebutkan mereka berkata bahwa sebenarnya murid-murid mengalami halusinasi ketika ada penampakan, toh? Penampakan, Yesus menampakkan ke beberapa murid-murid dan sebenarnya itu halusinasi daripada murid-murid. Karena mungkin mereka ketakutan terhadap orang-orang Romawi pada saat itu dan terhadap ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Dengan ketakutan itu mereka mengurung diri di dalam rumah, di dalam satu tempat. Dan ketika Yesus muncul, menampakkan diri kepada mereka, menurut beberapa orang, menurut pandangan, bahwa mereka sedang berhalusinasi. Dan itu tidak benar. Saudara, kita percaya firman Allah yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Alkitab berkata dalam ayatnya yang ke-20, kita baca bersama-sama ayat 20. Ayat 20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Dia benar-benar bangkit. Penampakannya bukan halusinasi. Murid-murid perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus bukan tempat yang salah mereka datangi. Yesus benar-benar bangkit. Sejarah historis bahwa Yesus benar-benar bangkit. Buktinya, yang pertama buktinya adalah kubur Yesus kosong. Ketika murid-murid perempuan datang dan murid-murid yang lain, Petrus datang ke kubur Yesus melihat tidak ada mayat Yesus. Ada orang yang pernah berkata bahwa dia pernah menemukan tulang-tulang dan dia teliti dengan semua kecanggihan dan benar bahwa tulang yang dia dapatkan itu adalah tulang Yesus. Kalau betul tulang Yesus, berarti Yesus mati selama-lamanya. Tapi saudara, ini semua salah. Dan saya mau ingatkan jemaat bahwa banyak pandangan-pandangan, banyak pengajaran-pengajaran seperti ini yang bertebaran di luar, yang tidak mengakui adanya kebangkitan, yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Boro-boro mau percaya kebangkitan, bahkan mereka tidak percaya akan kematian. Kematian Yesus yang digantung di atas kayu salib itu bukan Yesus. Itu menurut orang. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan 3 hari dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Saudara, berkat
kebangkitan Yesus yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini di tahun 2021, berkat Paskah. Yang pertama, berkat kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan tahun ini. Yang pertama adalah pemberitaan kita tentang Yesus tidak menjadi sia-sia. Ayatnya yang ke-12 mulai. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah pemberitaan kami kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan sampai hari ini, sia-sia saya memberitakan firman. Sia-sia saya memberitakan kebenaran. Sia-sia saya memberitakan Injil di tempat ini. Sia-sia semua. Karena apa? Kristus tidak bangkit. Saudara juga datang pada pagi hari ini sia-sia, percuma, tidak ada guna kalau Kristus tidak dibangkitkan. Sia-sia. Sampai berkeringat, ya. Sampai menangis biasa, melompat-lompat semangat, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ke daerah-daerah untuk berkhotbah melayani. Semua sia-sia karena Kristus tidak dibangkitkan. Berkat Paskah pagi hari ini, yang benar firman Allah dalam ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Amin. Berkatnya apa? Pemberitaan kita tidak menjadi sia-sia. Ibadah saudara tidak menjadi sia-sia. Amin. Kasih saudara kepada Tuhan, kepada sesama tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Kristus benar-benar bangkit. Pemberitaan murid-murid ketika Kristus naik, Yesus naik ke sorga, 10 hari mereka bersekutu menantikan janji Bapa, ketuangan Roh Kudus. 10 hari mereka berdoa di loteng Yerusalem. Hari yang ke-10, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di atas murid-murid terjadi. Di tempat itu ada begitu banyak orang sedang merayakan Pentakosta, hari raya orang Yahudi. Ini hari raya panen, ucapan syukur panen. Ada banyak orang yang datang ke Yerusalem pada saat itu, dan mereka sedang merayakan panen, ucapan syukur. Dan di saat yang bersamaan, Tuhan dengan karya Roh Kudusnya juga bekerja. Ada panen jiwa-jiwa. Saat itu Petrus menampik semua orang-orang yang datang pada saat itu. Ada yang berpandangan bahwa mereka mabuk. Terkadang kalau kita aliran Pentakosta, ibadah dan kepenuhan Roh Kudus, orang-orang di luar berkata, aduh, subitnya apa itu orang di dalam? Mabuk, mungkin sedang minum. Petrus berdiri dengan kuasa Allah. Petrus berdiri dengan otoritas ilahi. Saudara-saudara, hari ini masih jam 9.
Kami tidak mabuk, tapi kami sedang menikmati lawatan Tuhan, janji Tuhan. Apa yang dicatat dalam Yoel pasalnya yang ketiga, itu tergenapi bagi mereka. Dengan pemberitaan, dengan kesaksian, berita tentang kematian, berita tentang kebangkitan, mereka murid-murid sampaikan kepada orang-orang banyak pada saat itu. Dan Alkitab mencatat ada 3.000 jiwa yang bertobat saat itu. Haleluya. Ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus saat itu juga. Tidak menjadi sia-sia pemberitaan murid-murid. Tidak menjadi sia-sia pemberitaan para pionir kita. Tahun 1921, dua keluarga, Van Groesbeck dan Richard Van Claveren dari Amerika datang. Kedatangannya juga ke Hindia Belanda, dalam hal ini Indonesia saat ini. Itu karena mujizat Tuhan. Mereka sedang dalam persekutuan dan mereka diutus ke Hindia Belanda. Dua keluarga ini siap untuk pergi, dan ternyata mereka kekurangan dana $500. Gimana caranya? Dan saudara, mujizatnya, ada satu perempuan yang mengalami kuasa Allah, lawatan Allah. Mereka datang kepada dua pemimpin ini, dan mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat yang mereka alami, bahwa anak mereka telah sembuh, dan uang $500 yang disiapkan untuk biaya operasi. Tapi karena Tuhan yang operasi anak ini, biaya itu dia serahkan kepada hamba Tuhan ini, dan kekurangan $500 itu Tuhan cukupkan. Akhirnya mereka datang, naik kapal laut. Mereka sekeluarga datang ke Batavia dan selanjutnya ke Bali. Di Bali mereka membangun persekutuan di sana. Karena tantangan, mereka datang ke Cebu, dan selanjutnya hari ini gereja kita, sinode kita, bulan Maret ini merayakan 1 abad 100 tahun. Saya percaya ini karena kuasa kebangkitan Kristus. Dia benar-benar bangkit. Itu sebabnya berkatnya apa? Tidak sia-sia pemberitaan firman Allah. Tidak sia-sia pemberitaan Injil sepenuh. Tidak sia-sia ibadah saudara pada pagi hari ini. Karena Yesus itu benar-benar bangkit. Yang kedua, ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita percaya kepadanya. Sia-sia, percuma kita ibadah, percuma kita percaya kepada Yesus, percuma murid-murid mati syahid, percuma buang-buang waktu jalan memberitakan Injil, percaya kepada Yesus. Sudah tahu ketika percaya kepada Yesus, kita mencatat
Kita seperti apa? Kamu diutus di mana? Di tengah-tengah apa? Serigala. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Serigala ini binatang buas. Kita domba. Tapi Tuhan utus kita di tengah-tengah serigala. Yang ada apa? Kematian. Domba tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya. Domba tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kita diutus di tengah-tengah serigala. Binatang buas. Binatang yang siap untuk menerkam kita. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, waduh, percuma, sia-sia. Tapi ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Tidak sia-sia saudara percaya Yesus. Amin. Tidak sia-sia. Saudara berada di tengah-tengah komunitas yang tidak percaya. Tapi karena Yesus dibangkitkan dan Yesus ada di dalam hidup kita, hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya hidup kita bisa menjadi berkat. Satu ayat Ibrani pasalnya yang ke-10. Coba buka Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat 35. Kita baca sama-sama ayat ini. Ibrani 10 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Amin. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Mazmur pasal 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku, ini Daud katakan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mari kepercayaan kita kepada Tuhan jangan ragu-ragu. Amin. Jangan ragu-ragu. Alkitab berkata, Yesus katakan, barang siapa tidak mau mengakui aku di depan manusia, Yesus katakan, aku pun tidak akan mengakui dia di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Di kafe, di warung, kita sudah dapat makanan, kita sudah dapat pangsit, nasi goreng. Lihat kiri kanan, banyak orang. Alasan doa dalam hati aja. Malu. Hai masih malu kita berdoa. Banyak orang. Ini yang apa ya? Yang parah, dan ini yang penyakit. Kita sering berkata sok rohani. Saudara, kadang kita berpikir nanti di gereja baru kita rohani. Nanti di gereja baru saya kelihatan wow, kudus, suci, rohani. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu rohana. Gak usah terlalu rohani bro. Sesantai
hati-hati dengan istilah paham-paham seperti ini. Tuhan ajar kita tetap jaga kekudusan, tetap jaga kesucian, karena tanpa kekudusan tidak ada orang yang dapat bertemu dengan Allah. Hal yang ketiga, berkat kebangkitan. Yang ketiga, ayat yang ke-21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Yesus memberi kehidupan yang kekal kepada kita. Dari saudara percaya kepada Yesus, dari saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, saat itulah Roh sedang menuntun kita. Roh firman Allah sedang bekerja, membawa kita kepada kesempurnaan. Betul kita pernah jatuh, betul kita pernah lemah, betul kita pernah seringkali jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Tapi saudara, karena kuasa kebangkitan Yesus, karena Dia benar-benar bangkit, tidak sia-sia kita memberitakan Injil, tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan, tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus. Kitab katakan, karena satu orang, Adam, dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan benar, semua keturunannya berdosa. Tapi oleh satu orang juga, yakni Yesus Kristus, yang telah mati, yang telah bangkit membenarkan kita. Alkitab mencatat dalam ayatnya yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, semua mati. Roma 3 ayat 23. Tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Ya? Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang. Tentunya semua orang yang dalam tanda kutip, semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya kepadanya akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita dihidupkan kembali. Haleluya. Ada kehidupan, ada semangat. Saya bisa tafsirkan hidup di sini berbicara tentang gairah, berbicara tentang semangat, berbicara tentang ketika kita di kantor kita berkualitas, ya, hidup yang berkualitas, hidup yang menjadi berkat, hidup yang berdampak kepada orang lain. Kita hidup karena apa? Kristus yang telah bangkit itu ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan berkat kebangkitan Kristus Paskah yang kita rayakan pada tahun 2020 di hari ini. Tidak sia-sia kita memberitakan Injil. Tidak sia-sia pemberitaan kami, tidak sia-sia pemberitaan saudara dan saya ketika saudara di sekolah, saudara di kantor, bersaksi lewat kehidupan kita, bersaksi lewat tingkah laku kita. Tidak sia-sia.
Karena Kristus bangkit. Tidak sia-sia kita beriman, percaya kepada Yesus. Karena dia bangkit. Haleluya. Bangkitannya ada kehidupan yang kekal di dalam setiap kehidupan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang pemain musik. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok.
ada harapan, ada masa depan, kebangkitannya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Situasi keadaan mungkin bisa berubah. Situasi keadaan mungkin sedang mempengaruhi kita, mungkin sedang menakutkan kita, tidak memberikan harapan, tidak memberikan kepastian bagi kita. Tapi dengan kebangkitannya, dengan kebangkitannya ada harapan bagi kita, ada masa depan. Haleluya. Syukuri. Terima kasih kepada Tuhan. Dia mati bagi kita, menebus kita. Dan Dia mau bangkit, mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Maut tidak berkuasa untuk menahan Yesus, karena Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Kami tahu bahwa semua hanya karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mati Tuhan. Bahkan hari ini Engkau bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Engkau Allah kami bukan Allah yang mati, tetapi Engkau hidup Tuhan, memberikan pengharapan bagi setiap kami, umat-umat-Mu, memberikan kemenangan bagi kami, bahkan pengharapan tentang hari depan. Tetapi bukan hanya Engkau bangkit, tetapi Engkau sudah naik ke surga, dan tidak lama lagi Tuhan Engkau akan datang pada kali yang kedua, menjemput kami umat-umat Tuhan yang
yang terus mengerjakan karya keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di hati kami Tuhan, supaya kami menjadi jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengerti tentang karya penyaliban-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan kami Roh Kudus untuk terus mengerjakan keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan firman yang sudah kami dengarkan, biarlah memberkati setiap kehidupan kami, menjadikan kami jemaat Tuhan yang dewasa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Memberkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan pengurapan yang baru. Semakin Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan kepada kami jemaat Tuhan, bahkan di mana saja hamba-Mu pergi dan berada. Memberkati pelayanan hamba-Mu, bahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini, baik jemaat Tuhan, bahkan setiap umat-umat-Mu yang beribadah. Kami percaya kami sudah dikuatkan, kami sudah Tuhan Yesus diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan pagi hari ini Tuhan, saatnya kami akan mengulurkan tangan, kami akan membawa korban persembahan. Berkati setiap uluran tangan kami Tuhan, tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami, tetapi semakin kami melihat Tuhan berkat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Sebab Dia bangkit pada hari esok. Haleluya, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kehidupan kita pakai, terus nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terus katakan bahwa Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya.
akan mendengarkan jadwal kegiatan kita selama sepekan. Pada hari Selasa tanggal 6 April jam 18 atau jam 6 sore ada bimbingan untuk pra-baptisan. Ya, nanti Bapak Pendeta akan jelaskan. Kemudian tanggal 9 April pada hari Jumat jam 15 atau jam 3 sore ada doa dan puasa. Jam setengah 7 malam doa pelayan, dan jam 8 malam latihan untuk ibadah raya yang pertama. Pada hari Minggu 11 April jam 8.30 atau setengah 9 ibadah raya yang pertama di tempat ini. Kemudian jam 11 latihan untuk ibadah raya yang kedua, dan jam setengah 7 malam ada ibadah raya yang kedua. Dan untuk para pelayan, hari Minggu ibadah yang pertama tanggal 11 April, pemimpin pujian Ibu Jane Rahel, tim musik singers Ibu Yohana Medi dan Bapak Otniel Amba, rebana Ain dan Zelin, multimedia Jane dan Tere, kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Mar Stepan, user Bapak dan Ibu Ignatius Ismail. Pelayan untuk ibadah raya yang kedua, pemimpin pujian Bapak Musa 1, tim musik singers Saudari Yusnita Palalangan dan Saudara Julius TS, rebana Clara dan Vira, multimedia Vena, kolektan Saudari Purnama Melangi dan Saudari Jelita, user Ibu Desi Musa. Itulah jadwal sepekan untuk kita selama minggu ini dan jadwal untuk para pelayan. Haleluya. Mungkin ada. Iya. Untuk tambahan hari Selasa ini ada anak kekasih di pastori, dan kemungkinan ada anak-anak remaja atau pemuda juga, ataupun orang tua yang mungkin selama ini sudah mau mengambil keputusan untuk masuk di dalam kota. Kita ada bimbingan di tempat ini, bimbingan pra baptisan air, dan jam 6 sore. Dan bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, dalam hal ini baptisan air, baptisan selam, bisa datang. Dan tidak apa-apa kalau mungkin belum mau dibaptis dalam minggu besok atau dalam bulan ini, tidak apa-apa. Yang penting kita ikut istilahnya pendalaman aja, pendalaman Alkitab dalam hal baptisan air. Yang kedua, utusan kita di sekolah Alkitab Malino, Sofi, kalau Tuhan buka jalan akan ada penamatan bulan 5. Ya, saya minta maaf sebelumnya, seharusnya setiap bulan itu kita adakan ekstra kolektor. Dan bulan ini, minggu depan Tuhan tolong kita adakan ekstra kolektor untuk biaya sekolah. Sekarang sudah naik. Ya, lalu waktu masih angkatan saya 200, 300, tapi sekarang sudah 500 per bulan. Jadi untuk bulan pertama kita sudah bayar 9 bulan. Bulan pertama sudah bayar, dan untuk 8 bulan ini dan biaya penamatan kita belum selesaikan. Tolong minggu depan kita adakan ekstra kolekte untuk biaya sekolah utusan kita di sekolah Alkitab Malino. Ini itu saja penyampaian tambahan. Terima kasih buat kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Mungkin ada kegiatan setelah ibadah kita telah selesai sebentar, mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan dari baik pengurus sekolah minggu atau yang mengadakan membuat kegiatan sebentar. Tuhan kiranya memberkati semua pengorbanan kasih dan berkati kita semua. Selamat berulang tahun sepanjang minggu bagi yang berulang tahun. Kiranya berkat anugerah Tuhan menjadi bagian kita semua. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan akhiri ibadah kita, doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Memberkati ibadah kami saat ini. Kami percaya mereka yang hadir dalam keadaan tubuh yang lemah sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam berbagai-bagai pergumulan, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Kami tidak Tuhan kecewa karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Amen. Tuhan yang telah bangkit untuk membenarkan kami orang yang berdosa. Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa. Kegiatan selanjutnya, baik kegiatan sepekan, Tuhan kiranya memberkati. Dan sebentar kegiatan lainnya pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Pulanglah bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita bersama pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.